Jadi setelah kita menyusun neraca saldo pada tanggal 31 Oktober 2021, kita diminta lagi untuk menyusun jurnal penyesuaian dibuat untuk tanggal 31 Oktober 2021. Kita soal yang A. A. Hasil perhitungan fisik menunjukkan perlengkapan supplies yang terpakai selama bulan Oktober 2021 adalah 60% dari nilai perlengkapan yang ada. Jadi, jurnal penyesuaiannya adalah kita lihat dulu supplies kita di neraca saldo. Nilainya adalah 11.500. 11.500 ini dikali dengan 60%. Jadi hasilnya adalah 6.900 dolar di debit supplies absent dan supplies di kredit senilai 6.900 dolar. Dan untuk soal yang B. B menyusun untuk saldo pendapatan jasa diterima di muka unread service revenue yang sudah menjadi pendapatan jasa. Jadi jurnal penyesuaiannya itu adalah unread service revenue di jurnal umum ini kan dihitung 4 bulan dengan nilai 1.600. Pada saat jurnal penyesuaian dihitung 1 bulannya itu 1.600 dibagi 4 bulan, yaitu 400 1 bulannya. Jadi jurnal penyesuaiannya adalah unread service revenue di debit senilai 400 dolar dan service revenue di kredit senilai 400 dolar. Dan soal yang C. Penyesuaian untuk beban bunga atas notes payable yang diterbitkan tanggal 3 Oktober 2021. Nah, jurnal penyesuaiannya adalah karena yang ingin diketahui adalah nilai pada bulan Oktober saja, yang dihitung 1 bulan per 12 bulan. Karena per tahun dikali 12% dari nilai awal dikali dengan 3.600, sehingga hasilnya adalah 36. Jadi, interest expense-nya adalah 36 dolar di debit dan interest payable-nya itu 36 dolar. Dan soal yang D, terdapat jasa yang sudah diselesaikan senilai 1.000 dolar, namun sampai tanggal 31 Oktober 2021 uangnya belum diterima dan belum dicatat. Jadi, jurnal penyesuaiannya itu akun receivable itu 1.000 dolar di debit dan service revenue di kredit senilai 1.000 dolar. Soal yang E. Soal yang E adalah penyusutan peralatan sebesar 3.000 per tahun. Jadi, jurnal penyesuaiannya adalah karena di soal sudah disesuaikan, kita hanya tinggal memasukkan nilai saja. Nah, nilai yang E itu adalah 3.000 per tahun. Jadi, jurnal penyesuaiannya adalah 3.000 per tahun. Depreciation action-nya itu di debit senilai 3.000 per 3.000 dan SLC debt equipment-nya itu di kredit senilai 3.000 dolar. Kita masuk ke soal yang F. Akun sewa dibayar di muka private rent merupakan pembayaran sewa kantor untuk 1 tahun ke depan sebesar 3.600 sejak tanggal 1 September 2021. Jadi kan di soalnya ini kan sudah tertera akun sewa dibayar di muka private rent merupakan pembayaran sewa kantor untuk 1 tahun ke depan sebesar 3.600 terhitung sejak tanggal 1 September 2021. Jadi 2 bulan per
12 kali dengan 3.600, hasilnya adalah 600. Jadi, jurnal penyesuaiannya itu rent expense di debit senilai $600 dan prepaid rent di kredit senilai $600. Kita masuk soal yang G untuk jurnal penyesuaian. Terdapat beban gaji dan upah untuk 2 minggu terakhir bulan Oktober sebesar 1.800 yang belum dibayarkan dan belum dicatat. Jadi, jurnal penyesuaian untuk akun F ini adalah maaf, untuk akun G ini adalah kita salaries and wages payable expense senilai $1.800 di debit dan salaries and wages payable itu di kredit senilai $1.800. Dan soal yang terakhir atau H, penyesuaian untuk manfaat asuransi yang sudah dirasakan untuk bulan Oktober 2021. Jadi, karena diketahui 1 bulan per 1 tahun 12 bulan itu adalah angkanya di private insurance-nya itu 2.400. Jadi 2.400 ini dikali 12 bulan, jadi jurnal penyesuaiannya itu adalah insurance expense nilainya sebesar $200 dan private insurance di kredit senilai $200. Nah, jadi jurnal penyesuaiannya sudah kita buat. Selanjutnya kita lanjut ke tahap selanjutnya. Jadi akun-akun yang muncul waktu kita menyusun jurnal penyesuaian itu kita posting ke buku besar, dan apabila sebelumnya kita belum mempunyai buku besar, kita buat buku besar terlebih dahulu. Bila sudah ada buku besarnya, kita tinggal memindahi nilainya. Untuk yang A, yaitu supplies expense di debit. Kita posting ke buku besar. Supplies expense-nya ini supplies expense jurnal 2 di debit senilai 6.900. Dan maaf, maksudnya yang supplies ini di kredit senilai 6.900. Dan yang debitnya adalah supplies expense expense-nya ini di debit senilai 6.900. Dan untuk yang B, unread service revenue, kita posting ke buku besar di debit 400. Ini unread service revenue. Unread service revenue ini kita posting ke buku besar di debit senilai $400. Dan yang selanjutnya itu service revenue, kita posting lagi ke buku besar di kredit. Dan yang C, interest expense di debit. Kita posting ke buku besar. Interest expense di debit senilai $36. Dan interest payable di kredit, kita posting ke buku besar. Interest payable di kredit senilai $36. Dan untuk yang D, akun receivable di debit senilai $1.000, kita posting ke jurnal umum akun receivable-nya. Akun receivable-nya di debit senilai $1.000. Selanjutnya, service revenue
$1.000 di kredit, kita posting ke buku besar. Service revenue di kredit senilai $400. Maaf, salah. Maksudnya, service revenue di kredit senilai $1.000. Kita masuk untuk nomor yang E, yaitu depreciation expense di debit senilai $3.000. Kita posting ke buku besar. Depreciation expense. Depreciation expense-nya yaitu di debit senilai $3.000 dan SCC debt equipment di kredit senilai $3.000. SCC debt equipment-nya itu di kredit senilai $3.000. Selanjutnya, untuk yang F, yaitu rent expense di debit senilai $600, kita posting ke buku besar. Rent expense-nya yaitu $600 di debit. Dan private rents di kredit senilai $600. Private rents kita posting. Private rent-nya di kredit senilai $600. Dan untuk yang G, yaitu salaries and wages payable di debit senilai $1.800 dan salaries and wages payable di kredit senilai $1.800. Kita posting ke buku besar. Yaitu salaries and wages maaf salaries and wages expense kita posting ke buku besar. Salaries expense yaitu senilai $1.800 di debit dan salaries and wages payable-nya itu di kredit senilai $1.800. Dan untuk nomor H atau yang terakhir yaitu insurance expense-nya di debit senilai $200, kita posting ke buku besar. Insurance expense di debit senilai $200 dan private insurance-nya adalah private insurance nya di kredit senilai $200. Jadi kita sudah memposting jurnal penyesuaian ini ke buku besar. Selanjutnya tahap selanjutnya itu neraca saldo setelah penyesuaian. Nah, di neraca saldo setelah penyesuaian ini jadi
Untuk perintah nomor 6, susun neraca saldo setelah penyesuaian untuk tanggal 31 Oktober 2021. Nah, neraca saldo setelah penyesuaian. Kita tinggal memindahkan dari yang buku besar kita tadi setelah neraca saldo setelah penyesuaian, yaitu cashnya 22.400 di debit dan akun receivable-nya itu 3.500, supplies-nya di debit senilai 4.600 dan equipment-nya itu 10.800 di debit juga. Dan ACC debt equipment-nya di kredit senilai 3.100 di kredit. Private rent-nya 2.700 di debit. Private insurance-nya senilai 2.200 di debit. Dan akun payable 5.900 di kredit. Dan salaries and wages payable-nya nilainya adalah 1.800 dolar di kredit dan interest payable senilai 36 dolar. Dan tax payable-nya di kredit senilai 3.600 dolar. Dan unread service revenue senilai 1.200 dolar di kredit. Dan share capital ordinary di kredit senilai 22.000 dolar. Dan retained earning-nya 6.000 dolar di kredit. Serta dividennya 800 dolar di debit dan service revenue-nya 18.400 di kredit dan salaries expense di debit senilai 3.600 dan utilities expense-nya yaitu 700 dolar di debit dan supplies expense-nya 6.900 di debit dan depreciation expense-nya itu nilainya 3.000 dolar di debit dan interest expense-nya 36 dolar di debit dan reckon expense-nya adalah 600 dolar di debit dan insurance expense-nya senilai 200 dolar. Jadi, ini merupakan neraca saldo setelah penyesuaian. Kita hanya memindahkan dari buku besar ini ke neraca saldo yang setelah penyesuaian. Dan nilai akhirnya adalah 60 untuk di debitnya 62.036 dolar dan kreditnya juga 62.036 maaf 62.036 dolar kredit. Jadi sudah balance. Selanjutnya yaitu kita diminta untuk membuat selanjutnya setelah kita membuat neraca saldo penyesuaian, kita disuruh atau diminta untuk mencari HPP-nya, yaitu laporan laba rugi yang melibatkan dua akun, yaitu pendapatan atau revenue, ini revenue, dan expense atau beban. Maka kita akan memasukkan nilainya dan melihat apakah kita untung atau rugi.
Nah, yang pertama itu service revenue. Kita lihat di neraca saldo kita yaitu revenue di neraca saldo, yaitu nilainya 18 di debit senilai di kredit senilai 18.400 dolar. Dan salaries expense-nya itu kita lihat di neraca saldo penyesuaiannya itu salaries expense di debit senilai 3.600. Di debit senilai 3.600 dolar. Selanjutnya utilities expense. Kita lihat lagi di utilities expense. Nah, yaitu 700 dolar di debit. Kita pindahkan. Nah, dan selanjutnya itu supplies expense. Supplies expense yaitu 6.900 di debit. Kita tinggal pindahkan di debit. Dan yang selanjutnya depreciation expense. Depreciation expense-nya juga di debit senilai 3.000 dolar. Kita masukkan nilainya 3.000 dolar. Dan selanjutnya interest expense. Kita lihat interest expense-nya adalah 36 dolar. Kita masukkan di nilainya di debit. Dan rent expense-nya, kita lihat lagi, rent expense-nya itu 600 dolar. Pindahkan ke rent expense-nya di debit 600 dolar. Dan insurance expense-nya di debit senilai 200 dolar. Kita akan melihat apakah berapakah total expense kita. Jadi total expense kita adalah 15.36 dolar. Selanjutnya kita akan setelah kita memasukkan nilai yang kita ketahui apa kita mengalami laba atau rugi, kita lihat bahwa pendapatan kita yaitu 18.400 lebih besar daripada beban kita. Beban kita adalah 15.036 dolar. Maka untuk mencari berapa keuntungan kita, pendapatan kita dikurang dengan beban. Maka hasilnya adalah 3.364 dolar. Maka itu adalah laba kita, laba bersih kita. Selanjutnya, kita akan mencari statement of change equity dengan cara meletakkan nilai returning net income ini dividen untuk mencari returning akhirnya. Nah, returning earning-nya kita lihat di neraca saldo setelah penyelesaian yaitu 6.000 dolar. Nah, kita pindahkan 6.000 dolar dan net income-nya kita lihat di jurnal net income-nya di net income-nya kita di income statement-nya yaitu laba kita tadi. Nah, kita pindahkan ke net income atau laba bersih kita, dan dividennya kita lihat di neraca saldo setelah penyesuaiannya itu 800 dolar.
Dan rentening akhirnya adalah 600 kan rentening heirs-nya 6.000 dolar dan net income-nya 3.364 dan dividennya 800 dolar. Untuk mencari returning akhirnya, maka hasilnya itu adalah maka hasil dari returning akhirnya adalah 3.000 maaf salah, yaitu 8.564 dolar. Itu adalah hasil dari returning akhirnya. Selanjutnya kita diminta untuk maaf, terjadi kesalahan. Jadi, mengapa kita dapat 8.564 dolar ini? Karena kita mengalami keuntungan, maka 6.000 dolar ini ditambah dengan 3.364 dolar dan ditambah dengan 800 dolar, maka hasilnya ada 8.564 dolar. Nah, itu adalah hasil dari returning akhirnya.